Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, berdasarkan komentar-komentar dari teman-teman semua, banyak sekali yang Kak Oci baca bagaimana cara untuk mendapatkan suara yang merdu. Nah, di sini bukan berarti Kak Oci merasa suaranya merdu ya, tetapi di sini Kak Oci akan berbagi beberapa tips berdasarkan pengalaman Kak Oci juga, dan juga dari pengalaman ustadz dan guru-guru yang mengajar Kak Oci. Nah, di sini sudah Kak Oci rangkum beberapa tips untuk mendapatkan suara yang ringan dan merdu. Nah, semoga dengan adanya tips ini teman-teman bisa mencobanya juga ya. Yang pertama yaitu pahami karakter suara kita. Nah, untuk memahami karakter suara kita bagaimana? Yaitu teman-teman harus mencari referensi yang sama dengan karakter suara kita. Teman-teman bisa melihat dan meniru qori atau qori'ah yang mengaji yang suaranya persis dengan kita gitu. Atau irama yang dibawakan oleh si qori yaitu rendah atau sedang. Teman-teman bisa melihat dan meniru qori-qori'ah yang sedang mengaji yang karakter suaranya juga rendah. Pasti teman-teman bisa merasakan atau menilai mana qori atau qori'ah yang memiliki suaranya yang rendah, sedang atau tinggi. Jadi seperti itulah bagaimana cara mengenal karakter suara kita. Jadi teman-teman akan terasa mudah dalam membaca Al-Quran dengan suara yang merdu atau yang indah ya. Kemudian yang kedua, dengarkan dan praktekkan murotal. Nah, di sini teman-teman harus sering mendengar dan juga mempraktekkan murotal yang menurut teman-teman nyaman atau merdu didengar gitu. Jadi teman-teman harus mencari dulu ya murotalnya, misalnya dari qori si A gitu. Teman-teman dengar terus dan juga mempraktekkan. Jadi teman-teman tidak hanya mendengarkan, tapi harus mempraktekkan agar ketularan ya, baik dalam irama maupun suaranya gitu. Karena tanpa kita sadari, kalau kita sering mendengar dan juga mempraktekkan irama atau bacaan Al-Quran dari seseorang, kita akan terbawa ya, terbawa dengan suara beliau gitu. Akan terbawa juga dengan iramanya gitu. Jadi teman-teman harus mempraktekkannya juga ya. Kalau bisa dibuka Al-Qurannya saat mendengar. Kemudian yang ketiga, olah vokal. Olah vokal. Nah, di sini kita dapat melakukan latihan-latihan untuk mengolah vokal. Misalnya, teman-teman lakukan minimal 1 kali sehari untuk mengolah vokal seperti A, I, U. Jadi teman-teman harus latihan terus, olah terus vokalnya. Gitu. Pertama kan masih malu-malu tuh mengeluarkan suara Nah, kok ada yang kurang ya? Dorong lagi keluar seperti itu. Jadi teman-teman harus olah vokalnya. Nah, nanti kalau udah berasa suaranya keluar gitu ya, teman-teman bisa memanjangkan durasinya. Misalnya gitu, harus dipanjangkan. Itu sekalian mengolah pernafasan. Kemudian teman-teman juga bisa menerapkan lagu atau irama ke vokal gitu. Pokoknya teman-teman harus mengeluarkan suara teman-teman, jangan malu-malu ya. Kemudian tips yang keempat yaitu pelajari variasi irama. Nah, dalam membaca Al-Quran, hendaklah kita menghiasi suara kita. Nah, bagaimana cara menghiasi suara? Yaitu dengan memberikan atau menerapkan irama-irama. Nah, jadi teman-teman hendaklah mempelajari variasi-variasi irama. Jadi sering-seringlah mendengar murotal atau ngaji ya, yang ada iramanya. Kan banyak tuh konten-konten yang menyediakan bagaimana cara mempelajari irama. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar irama, silahkan ya, nanti dilihat video-video belajar irama kita. Nah, bagaimana cara mempelajari irama?
Nah, sebelumnya Kak Oci pernah ya membuat bagaimana cara mudah mempelajari irama. Yaitu salah satunya adalah sering-sering mendengar irama yang ingin kita pelajari. Dipahami variasi-variasinya. Kemudian teman-teman bisa mempelajari satu ayat demi ayat gitu. Kemudian tips yang kelima yaitu latihan di subuh hari. Nah, di sini teman-teman dapat latihan setelah subuh. Karena apa? Karena di subuh hari itu suara kita masih berat ya, masih original lah gitu. Karena baru bangun tidur gitu ya. Jadi teman-teman bisa melatih suara yang berat tadi agar lebih ringan gitu. Jadi teman-teman bisa latihan vokal, latihan irama, latihan mengaji atau membaca Al-Quran setelah subuh hari. Misalnya minum air putih. Setelah itu teman-teman bisa melenturkan otot-otot pipinya. Terus jangan langsung tinggi ya suaranya ya. Harus pelan dulu. Rendah dulu, sedang, baru tinggi. Atau kayak gini. Nah, kalau udah terbiasa dengan suara rendah, baru masuk ke sedang. Terus baru tinggi. Jadi seperti itu ya latihan setelah subuh. Insya Allah teman-teman akan terasa ringan suaranya dan nanti akan terasa indah dalam membaca Al-Quran. Kemudian tips yang keenam, perbanyak minum air putih. Kenapa? Karena selain untuk menjaga kesehatan kita, air putih dapat menghidrasi pita suara kita agar tidak kering. Jadi teman-teman bisa menyiapkan 1 botol minum di samping kita ya. Apalagi kalau kita sedang latihan atau dalam membaca Al-Quran gitu. Jadi teman-teman harus rajin-rajin minum air putih. Kemudian tips yang ketujuh yaitu olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, di sini teman-teman bisa berolahraga dan beristirahat yang cukup. Nah, di sini Kak Oci rekomendasikan olahraganya bisa jogging, bisa berenang, dan juga banyak ya olahraga yang lain. Tapi biasanya kita sering jogging dan juga berenang gitu. Jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan sampai teman-teman begadang, karena begadang dapat merusak suara ya, dapat merusak pita suara kita. Dan tidak sehat juga ya untuk badan gitu. Jadi teman-teman usahakanlah jaga kesehatannya dengan berolahraga dan istirahat yang cukup. Di samping istirahat, teman-teman juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat gitu. Jangan terlalu banyak memakan atau mengkonsumsi minyak-minyak ya. Jadi itulah teman-teman tips yang menurut Kak Oci, yang berdasarkan pengalaman Kak Oci dan juga guru-guru Kak Oci. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkannya dan bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan. Baik teman-teman, itulah tips dan trik dari Kak Oci hari ini. Semoga bermanfaat. Kak Oci minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.